Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah itu berbicara. Sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu ketika berbicara kepada orang lain, orang yang mendengarkan pembicaraan Rasulullah itu mudah untuk menghafalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan juga tidak jarang beliau itu ketika berbicara diulang sampai 3 kali. Ketika beliau itu datang kepada satu kaum, satu kelompok, satu perkumpulan, maka beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddatsu yuksiru ayyarfa'a tarfahu ila sama. Rasulullah itu ketika berbicara kepada orang lain, beliau lebih banyak mengangkat pandangannya ke langit. Artinya lebih sering melihat ke atas ketika beliau berbicara dengan orang lain. Tujuannya apa? Dijelaskan di sini oleh pensyarah kitab, untuk menunggu turunnya wahyu. Untuk menunggu turunnya wahyu. Dan memang Rasulullah itu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika berbicara seringkali melihat ke atas, bukan karena di atas ada sesuatu, karena memang turunnya wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dari langit, itu beliau menunggu sehingga mengarahkan pandangannya itu ke atas. Walaupun dalam satu keterangan yang lain, satu hadis disebutkan anna nadruhu ilal ardi kana aktsara min nadrihi ilas sama. Memang ini ada dua keterangan yang seakan-akan bertentangan. Rasulullah itu lebih sering melihat ke bumi daripada ke langit. Maka di sini dijelaskan oleh pensyarah kitab ini bahwasanya itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau memang situasinya adalah untuk menunggu wahyu, turunnya wahyu, dan untuk dalam suasana hati yang begitu rindu dengan Allah, maka beliau lebih sering melihat ke atas ketika berbicara. Akan tetapi selain itu, artinya beliau tidak sedang menunggu wahyu, maka beliau lebih sering memfokuskan pandangannya ke bawah atau ke bumi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu hadisan law addahul ad la ahsahu. Rasulullah itu ketika berbicara, seandainya orang yang mendengar itu mau menghitung, maka orang itu akan bisa menghitung. Saking detailnya, saking begitu sangat jelasnya, huruf per huruf, kata berkata. Itu Rasulullah begitu ketika ngomong, ketika berbicara, bisa dihitung oleh siapapun yang mau menghitung. Kalau kita kan kalau mau ngomong, mau bicara, tidak bisa dihitung berapa kata, berapa huruf. Rasulullah itu ucapannya amat sangat jelas sekali. Itu salah satu kelebihan Rasulullah. Jadi kata per kata, huruf per huruf, makhraj-makhrajnya itu amat sangat jelas sekali. Sehingga sangat mudah bagi pendengarnya untuk bisa menerima, untuk bisa menghitung, untuk bisa membedakan mana huruf ini, mana huruf itu, ini mana berhentinya, ini mana lanjutannya. Itu beliau sangat tertata rapi ketika berbicara sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam tawilas samti. Rasulullah itu tipe pribadi yang banyak diamnya. Rasulullah itu seorang yang pendiam. Tapi yang dimaksud diam di sini adalah diam dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kalau waktunya zikir diam itu udah bagus. Makanya kalau dalam hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Diam yang dimaksud di sini adalah diam dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau waktunya zikir ya zikir, jangan dengan alasan oh diam itu jauh lebih bagus. Itu tidak pada tempatnya. Dan Rasulullah memang lebih sering diam dibanding berbicara. Dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Siapa Luqman Al-Hakim? Ada di dalam Al-Quran. Saking hebatnya beliau sampai diabadikan menjadi surat di dalam Al-Quran. Surat Luqman. Juz berapa? 14. Sayyidina Luqman Al-Hakim ini pernah berpesan kepada putranya, "Lau kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min dhahabin." Jika ucapan itu dari perak, maka diam itu dari emas. Itu pesan dari Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dan memang diam itu amat sangat banyak manfaatnya. Pertama, orang itu akan terlihat berwibawa ketika diam, walaupun dia bodoh. Apalagi bodoh pas banyak ngomongnya, tambah kelihatan bodohnya. Pernah ada satu cerita. Waktu itu ada seorang ulama namanya Dhunnun Al-Misri, seorang wali. Ada yang pernah dengar namanya? Ya. Dhunnun Al-Misri. Waktu itu beliau itu sedang melakukan perjalanan di Syam. Syam itu Syria. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan beliau melihat ada semacam taman yang sangat hijau, dan di tengah-tengah taman itu ada seorang pemuda yang sedang sholat di bawah pohon apel. Akhirnya Dhunnun Al-Misri ini maju untuk mengucapkan salam, untuk nyapa kepada pemuda itu, tapi tidak dijawab sapaan dari Dhunnun Al-Misri. Akhirnya pemuda ini sholatnya ini dicepatkan. Setelah sholat, kemudian pemuda ini menulis di tanah dengan tulisan muni'al lisanu minal kalami li'annahu hadaful bala wa jalibul afati. Lisan ini dicegah untuk ngomong karena dengan ngomong itu sumber dari bala atau musibah dan bisa menarik berbagai macam bencana. Fa idza nataqta fakun li rabbika dzakirun. Jika engkau berbicara, maka berbicaralah untuk berzikir kepada Tuhanmu. La tansahu, jangan engkau lupa kepadanya. Wahmadhu fil halati, dan pujilah Tuhanmu dalam setiap keadaan. Nulis seperti tidak ngomong. Pemuda ini tidak ngomong, nulis di tanah, di pasir dengan pakai jarinya. Akhirnya Dhunnun Al-Misri menangis dengan begitu sangat lama, dengan begitu sangat panjang. Langsung beliau juga nulis di tanah juga, dibalas, wa ma min katibin illa sayabla wa yafnad dahru ma katabat yadahu. Tidak ada seorang penulis itu kecuali dia akan sirna tulisannya, dan yang akan kekal adalah yang ditulis di tempat itu. Fala taktub bikafika ghairu syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Maka jangan sekali-kali menulis dengan kedua tanganmu sesuatu yang tidak ada manfaat, yang tidak menjadikan engkau nanti bahagia di hari kiamat. Nulis seperti itu. Kemudian setelah nulis, tiba-tiba pemuda ini menjerit,
dengan jeritan yang begitu sangat keras. Kemudian pemuda ini tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba mati. Kemudian Dzun al-Misri ini menolong pemuda ini untuk dibawa, mau dimandikan, mau dikafani, mau disolati, mau dikuburkan. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa, tidak tahu suara itu datangnya dari mana. Biarkan saja pemuda itu, biar aku yang ngurus. Biarkan saja pemuda itu, biar aku yang ngurus. Apa kata Dzun al-Misri? Kemudian Dzun al-Misri ini pergi, tidak jadi ngurus pemuda itu, nyandar di satu pohon, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu kembali lagi ke pemuda itu. Tiba-tiba pemuda ini sudah tidak ada dan tidak tahu entah kemana. Itu diurus oleh malaikat. Sebab apa? Sebab pemuda ini diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya benar apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia akan beruntung. Orang diam itu aman pokoknya. Kalau pas lagi benar, maka dia dapat benernya. Kalau pas lagi salah, dia selamat dari kesalahan. Itu orang diam seperti itu. Dipesankan oleh Imam Hasan al-Basri, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa banyak ngomongnya, banyak salahnya. Man kasura maluhu kasura ismuh. Barang siapa banyak hartanya, banyak dosanya. Wa man sa'a khuluquhu udziba nafsahu. Barang siapa buruk akhlaknya, maka dia akan tersiksa. Itu kata Imam Hasan al-Basri. Disebutkan juga oleh seorang ulama, iyyaka wa kasratal kalam. Jauhilah banyak ngomong, fa innahu yadharu min uyubika ma baton. Karena sesungguhnya banyak ngomong itu bisa menampakkan kekurangan-kekurangan dan aib kamu yang tersembunyi. Orang itu mestinya punya aib yang tersembunyi, punya kekurangan. Gara-gara dia itu kebanyakan ngomong, kebuka semua. Kadang orang ngomong itu kan tidak sengaja, tiba-tiba menjelaskan kekurangannya dia sendiri. Itu sebab apa? Sebab banyak ngomong. Wa yuharrik min aduwika masakan. Dan ini bisa mendorong musuh-musuh itu yang asalnya diam bisa menyerang karena tahu kepada kelemahan kita. Pokoknya orang diam itu selamat. Orang diam itu selamat. Dikatakan juga, innama ju'ila laka lisanun wahid wa udhunani. Kita itu diciptakan oleh Allah punya satu mulut dan punya 2 telinga. Tujuannya apa? Liyakuna ma tasma' aksara mimma taqul. Agar kita itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi kenyataannya lebih banyak berbicara, ngomongnya daripada mendengarnya. Ya ada satu kondisi di mana kita itu ngomong, tapi di kondisi-kondisi tertentu, tidak semuanya. Karenanya diam itu memiliki manfaat dan faedah yang sangat besar. Ada sebagian ulama ditanya, lima lazim tasukut, kenapa engkau kok suka diam, kok tidak suka ngomong? Apa jawaban ulama ini? Jawabannya sangat bijaksana. Inni lam andim ala sukuti qattu wa qad nadimtu alal kalami mirara. Aku tidak pernah menyesal satu kali pun ketika aku diam, tapi berkali-kali aku menyesal ketika aku berbicara. Orang diam itu kalaupun menyesal jarang, tapi kalau ngomong sering. Kenapa ya saya tadi kok ngomong seperti itu? Kenapa dan kenapa? Makanya itu hal yang tidak bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Karena banyak ngomong. Dipesankan oleh Sayyidina Ali kepada putranya Sayyidina Husain, ya bunayya, wahai anakku, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu untuk berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Fa inna itlafal mar'i fi mantiqihi, karena sesungguhnya kerusakan seseorang itu ada dari ucapannya.
Dan orang itu kalau terlalu banyak ngomong itu akan banyak salahnya. Nah, itu benar itu. Benar enggak? Kita lebih sering menyesal karena banyak ngomong. Tapi kalau diam, kalaupun menyesal itu paling bisa dihitung. Kenapa kok diam? Tapi kalau lagi ngomong kemudian salah, akhirnya kita mencela kepada diri kita sendiri. Kenapa tadi saya kok ngomong? Kenapa kok ngomong seperti itu? Kadang tidak sengaja. Kenapa kok tidak sengaja? Karena terlalu banyak ngomong. Dan Rasulullah itu pribadi yang tawilas somti, sangat lebih sering diam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsirus sukut. Rasulullah itu banyak diamnya. Artinya di sini diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan qalilad dhahik. Rasulullah itu sedikit tertawa. Karena tertawanya Rasulullah adalah tersenyum. La yatakallamu fi ghairi hajatin. Rasulullah tidak berbicara yang tidak ada keperluannya, tidak ada pentingnya, tidak ada manfaatnya. Wa yu'ridu amman takallama bi ghairi jamil. Dan Rasulullah berpaling dari orang yang berbicara yang tidak bagus. Itu Rasulullah seperti itu. Kalau ada ngomong yang tidak bagus, sudah, Rasulullah itu tidak mempedulikan. Ada satu pesan, ada beberapa pesan yang penting terkait dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya ada seorang ulama bernama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini mendapatkan pesan dari Imam Hasan. Beliau berkata, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ayyaj'alahu syughluhu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda Allah itu tidak peduli kepada hambanya, maka Allah menjadikan hamba tersebut sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikatakan oleh Malik bin Dinar, beliau berkata, idza ra'aita qasawatan fi qalbika, jika engkau melihat hatimu itu terasa keras, tidak bisa merasakan kelembutan, tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang, wa dha'fan fi badanika, badanmu terasa lemah, wa hirmanan fi rizqika, rizkimu tidak lancar, terhalang rizkimu. Ini beberapa hal yang bisa menjadikan orang itu rizkinya tidak lancar. Apa penyebabnya? Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Ketahuilah bahwasanya engkau ini sering ngomong yang tidak ada manfaatnya. Itu salah satu penyebab orang itu rizkinya tidak lancar. Juga termasuk penyebab orang keras hatinya itu ngomong yang tidak ada manfaatnya. Badannya terasa lemah, itu juga sama. Salah satu penyebabnya adalah ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ada beberapa kisah. Salah satu di antaranya, ada dulu seorang namanya Hasan bin Abi Sinan. Beliau ini pernah melewati satu kota, kemudian di situ ada orang yang lagi bangun rumah begitu. Kemudian Hasan bin Abi Sinan ini tanya, kapan ini dibangun? Akhirnya Hasan ini merasa sadar, saya kok ngomong tidak ada manfaatnya ya, tanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama saya. Akhirnya Imam Hasan ini menyiksa, menghukum dirinya dengan berpuasa 1 tahun karena ngomong yang tidak ada manfaatnya. Itu orang-orang dulu itu. Padahal itu menurut kita wajar. Ini kapan bangunnya kok sudah cepat, sudah jadi. Tapi beliau itu sampai menghukum dirinya dengan berpuasa 1 tahun. Disebutkan oleh ulama juga, salah satu di antaranya Imam Syafi'i, salah satu tazidu fil akli. Ada 3 hal yang bisa menambah akal, artinya bisa menyebabkan orang itu cerdas. Ini penting. Pertama, mujalasatul ulama, sering berkumpul dengan ulama. Yang kedua, mujalasatus sholihin, sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu biasanya cerdas-cerdas orang seperti itu. Wa tarkul kalami fima la ya'ni, tidak ngomong hal-hal yang tidak manfaat, meninggalkan berbicara dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikatakan juga
oleh sebagian ulama, man arada ayyunawwirallahu qalbahu falyatrukil kalam fi ma la ya'ni. Barang siapa yang ingin hatinya itu bercahaya, maka hendaknya dia meninggalkan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan gampang ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ada dua cerita yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita itu. Pernah Nabi Ibrahim ini melewati satu daerah dan beliau melihat ada seorang hamba Allah yang beribadah di atas, di awang-awang, di apa namanya? Bukan di atas genteng. Itu kan masih bisa nempel. Ini tidak nempel, bisa terbang. Dia misalkan bersila sambil terbang itu, beribadah pokoknya di atas angin gitu. Kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim, dengan sebab apa engkau bisa beribadah dengan kondisi seperti ini? Beliau menjawab, bi amrin yasir, mudah sekali itu saya bisa memperoleh derajat seperti itu. Fatamtu nafsi ay mana'tuhanid dunya, aku mencegah diriku dari terlalu mencintai kepada dunia. Walam atakallam fi ma la ya'nini, dan aku tidak berbicara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kata kuncinya ini, tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga diberikan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Cerita yang kedua, ada waktu itu pada masa Bani Israel, ada dua laki-laki yang juga hebat. Ibadahnya bisa di atas air. Pernah lihat ada orang sholat di atas air? Nggak pernah? Di TV ya. Ibadah di atas air, bisa berjalan di atas air. Pada saat dua laki-laki ini beribadah di atas air, ternyata dua laki-laki ini melihat ada orang yang beribadah di atas, seperti yang tadi itu. Tahu ya, di atas ya. Ya seperti begini, di atas ini namanya. Tapi tidak ada kursinya, tidak ada apa-apanya. Akhirnya dua laki-laki ini bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, dengan apa engkau bisa memperoleh derajat seperti itu? Laki-laki ini menjawab, yang ibadah di atas itu biyasirin minad dunya, dengan sedikit dari dunia. Artinya tidak begitu mencintai dunia. Wa kafaftu lisani amma la ya'nini, dan aku mencegah lisanku untuk berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu manfaatnya seperti itu. Allah akan memberikan banyak karomah-karomah atau kelebihan-kelebihan bagi orang yang menjaga lisannya berbicara dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahzunu lisanahu illa fima ya'ni. Rasulullah itu menjaga lisannya dari sesuatu hal-hal yang tidak bermanfaat untuk beliau. Jadi kalau beliau ngomong itu pasti ada manfaatnya. Kalau beliau tidak ngomong, itu berarti beliau menjaga diri lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam nazrul kalam samhal maqalah. Rasulullah itu ketika berbicara gampang dipahami dengan tanpa susah payah. Kalau Rasulullah berbicara itu gampang dipahami tanpa susah payah. Kadang-kadang kan ada orang itu ketika ngomong itu panjang lebar tapi intinya tidak ada. Yang mendengarkan ini intinya apa, maksudnya apa, tidak paham. Tapi kalau Rasulullah itu ketika berbicara dengan topik apapun sangat mudah dipahami tanpa dengan bersusah payah. Semua orang bisa menerima. Itu Rasulullah. Yu'aidul kalam marrataini liyufham. Kadang Rasulullah itu mengulang ucapannya 2 kali, dalam satu riwayat sampai 3 kali, tapi tidak sampai lebih dari 3 kali. Kalau nanti jadi guru, ya cukup 3 kali saja kalau memang ada yang tidak paham. Lebih dari itu, yaitu ngelayani orang yang apa? Yang bodoh, nanti tambah capek gurunya. Cukup 3 kali saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kalamu ka khazaratin nazam. Rasulullah itu
ucapannya sangat mudah untuk dibedakan antara satu dengan yang lain. Huruf-hurufnya sangat jelas, kata-katanya sangat jelas, dan yang paling indah Rasulullah itu ketika berbicara maka terasa sangat manis bagi yang mendengarkan karena saking fasihnya Rasulullah. Kalau kita yang ngomong kan, waduh, tidak ada rasanya. Mereka Rasulullah ketika berbicara dengan sahabat-sahabatnya, mereka merasakan kelezatan dan kenikmatan, bahkan merasakan ada yang manis-manis ketika mendengarkan ucapan Rasulullah. Wa kana yu'ridu an kulli kalamin qabih. Rasulullah itu berpaling dari hal-hal ucapan-ucapan yang tidak bagus. Wa yakni anil umuril mustaqbaha fil urfi idza tarahul kalam ila dzikriha. Dan Rasulullah ketika menyampaikan hal-hal yang itu menjijikkan, maka beliau pakai bahasa-bahasa yang tidak vulgar. Misalnya terkait dengan berhubungan suami istri, beliau tidak pakai bahasa-bahasa yang langsung to the point, tapi pakai bahasa-bahasa sindiran. Semisal melepaskan cincin dari jarinya. Begitu maksudnya, itu adalah simbol berhubungan suami istri, kecuali memang benar-benar terpaksa harus disebutkan ketika memang pendengarnya tidak mengerti, tidak paham. Kita pun juga seperti itu adabnya, jangan terlalu langsung vulgar. Ya contoh yang paling ini kan berhubungan suami istri itu tidak usah dijelaskan secara mendetail, asal orang lain itu paham sudah cukup. Tidak perlu terlalu diperjelas. Kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullaha Taala baina kulli khatwataini. Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah setiap melangkah. Beliau melangkah zikir, misalkan Subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Pokoknya sebelum kakinya melangkahkan untuk langkah yang selanjutnya, beliau zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak tahu zikirnya apa, pokoknya zikir. Ini sebenarnya kita bisa niru juga, cuma kita malas. Jadi jangan sampai kaki kita tidak melangkah kecuali ada zikir di situ. Kaki kanan ngelangkah zikir Allah Allah, kaki kiri ngelangkah zikir subhanallah. Ya terserah mau zikir apa saja. Bisa juga sholawat. Itu terkait dengan Rasulullah bicaranya seperti apa, itu sudah dijelaskan secara lengkap di sini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan insyaallah kita akan memasuki fasal yang ke-10, membahas tentang kekuatan Rasulullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.